Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Baders dari Guru Baledis balik lagi di Jiwa Isi Podcast, ngobrolin perjalanan hidup yang memotivasi karena semua orang berhak menjadi lebih baik. Oke, alhamdulillah nih Gurs. Hari ini di podcast ini kita kedatangan salah satu teman di balik layarnya Guru Bayot Guru. Kalau teman-teman mengikuti Guroba ada dulu itu kita kajian ahwat. Nah, hari ini kita kedatangan sama Mbak Anis. Mbak Anis, apa kabar? Alhamdulillah. Izin salam dulu. Oke, boleh. Kita boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku mau sedikit nih. Jadi teman-teman Guru Baledis dan Guru Baders. Nah, ini di balik layar Guru Bayot Guru ini ada Teh Anis. Beliau adalah yang pemateri yang selalu mengisi kajian ahwat. Waktu itu online ya, gitu. Betul. Via WhatsApp group. Beberapa kali kita juga Zoom ya, gitu. Nah, ini setiap Rabu malam ini dulu Guroba itu yang mengisi materinya adalah Mbak Anis. Mbak, sekarang kabar gimana, Mbak? Alhamdulillah baik, cuma lagi batuk sedikit. Oke. Jadi izin pakai masker ya. Oke. Sesuai standar kesehatan ya. Iya, oke, tenang. Enggak, Sama. kita udah lewat ya. Oke. Masa itu pandemi udah lewat ya. Oke. Nah, Mbak, sekarang kesibukan apa, Mbak? Alhamdulillah sekarang ini jadi izin cerita dulu sedikit. Oke. Waktu bergabung di berkontribusi di GCY atau Guroba itu saya masih berada di belibet. Kan oke. Lanjut aja kan? Lanjut ya. Oke. Kayak ngobrol biasa. Jadi alhamdulillah sekarang sejak 2020 2023 bergabung di lembaga pendidikan di salah satu sekolah swasta di Depok. Jadi kalau sebelumnya saya mengelola ruang baca masyarakat, aktif di forum Taman Baca Masyarakat Kota Depok. Nah, tahun 2020 bergabung di lembaga pendidikan dan alhamdulillah sampai saat ini memegang amanah di sebagai penggiat pendidikan. Masya Allah, lumayan padat ya sebenarnya jadwalnya ya. Oke, kegiatannya. Tapi berarti memang sebelumnya sudah aktif di dunia pendidikan. Betul. Oke. Nah, kemudian dipercaya untuk Oke, akhirnya sekarang fokusnya di pendidikan. Betul. Nah, Mbak, kita kan udah lama nih nggak ngobrol, udah lama banget. Terus pengen deh, kalau udah lama nggak ketemu ngobrol, pengen denger cerita-cerita yang inspirasi. Aku pengen denger deh gimana perjalanan seorang Mbak Anis, gimana sih perjalanan kehidupannya. Apakah dulu Mbak Anis sudah seperti ini atau ada fase-fase tampilannya, terus fokus kegiatannya, apakah dulu memang sudah seperti ini atau dulu tuh ada masa-masanya ya mungkin anak muda banget gitu. Pernah merasakan muda? Pernah? masih muda. Oke, menolak tua ya. Oke, jiwa muda tetap harus jiwa muda ya guys. Walaupun sudah usia tidak bisa bohong, tapi jiwa bisa. Jiwa harus muda terus. Oke. Ini maksudnya Dede mungkin ini ya, cerita tentang fase hijrah ya. Oke. Fase hijrah. Oh, ternyata pernah merasakan itu nih. Iya, betul. Oh, pernah merasakan fase hijrah. Betul. Oh, gitu. Iya, jadi nggak langsung tiba-tiba langsung setelahnya wah ukti banget iya. gitu. Karena kan aku kenal kamu kan, kamu udah yang membina, terus fokus di pendidikan gitu. Usia juga kan. Iya, gitu. Oke. Ini lintas generasi atau kita lintas generasi gitu. Jadi ternyata Mbak Anis tuh dulu pernah merasakan fasenya mungkin kayak aku muda gitu. Sama masih pakai celana berkerudung, ikut kegiatan aktif paskibra, pramuka, PMN masih. Terus sampai akhirnya ke sini tuh ada ceritanya, Mbak? Oh iya, pastinya. Pasti. Jadi diniatkan memang ini bukan membuka aib masa lalu, tapi semoga apa yang Mbak Ani sampaikan kepada Dede dan teman-teman semua bisa menjadi acuan bahwa hijrah itu berproses. Kemudian gak semua hijrah itu
menjalani dengan berliku-liku dengan batu atau apa gitu, enggak. Jadi aku ngalamin 2 proses hijrah deh. Sampai 2 proses hijrah itu gimana ceritanya? Kayak seru banget kalau 2 proses hijrah. Kadang kan kita yang baru hijrah aja itu juga maksudnya perjuangannya juga pasti nggak mudah. Gimana kalau ini sampai teman-teman sampai 2 proses hijrah itu gimana? Tapi maksudnya nih 2 proses hijrah ini kayak gimana tuh Mbak? Iya, jadi 2 proses hijrah ini aku mengalami hijrah sebelum fase menikah, kemudian menikah dan akhirnya mengalami proses hijrah kedua. Oh gitu. Itu beda ceritanya ternyata. Oh beda case-nya. Beda case-nya. Oke. Jadi mau mendengar yang mana dulu nih? Tapi kayaknya buat para jamaah Growbuders dan Grow Ladies yang masih kaula muda, kayaknya ini deh lebih menarik yang fase sebelum menikah tuh. Itu gimana ceritanya? Masih kinyis-kinyis ya. Masih cute gitu masih cute. Oke, tetap ya. Oke, ya tetap. Kalau misalkan tadi kan ada proses sebelum hijrah, sebelum menikah dan sesudah menikah. Kayaknya lebih menarik yang sebelum menikah deh, karena relate sama mungkin yang sekarang anak-anak muda. Gimana tuh? Coba boleh dong Mbak sharing-sharing gimana proses hijrah itu terjadi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingat-ingat ya masa lalu, tujuannya itu tadi ya untuk menginspirasi, jadi bukan untuk membuka aib masa lalu, bahwa Mbak Anis ini pun memiliki latar belakang remaja biasa dulunya, yang anak manja, kebutuhannya dipenuhi oleh kedua orang tua, kemudian bergaul dengan teman-teman yang membaur gitu kan, mengalami juga yang namanya punya crush ya, kalau zaman sekarang ya. Crush, ya sekarang crush juga. Apa sih itu? Coba biar idola gebetan gitu. Yang kita senengin banget gitu. Betul. Nah, fase hijrah pertama itu salah satunya adalah karena punya crush itu, Dede. Oh, punya sesuatu yang kita idolakan gitu. Oke. Sekarang tapi sekarang pun kayaknya masih ada deh Mbak yang kayak gitu tuh. Semua orang kayaknya agak jarang ya kalau misalkan orang tuh nggak punya sesuatu yang dia idolakan, entah itu kalau sekarang tuh apa yang lagi ngatakan tuh K-pop, boyband gitu, terus atau bahkan ini lebih ke crushnya itu lebih ke orientasi aku ingin bersama menjadi pendampingnya. Gitu. Gitu. Lebih ke asmara ya. Asmara. Asmara. Tapi pada masa itu jadi hal yang dirasakan oleh remaja kah? Ya itu normal sebenarnya. Normal. Normal. Jadi intinya izin cerita dulu. Saat itu sudah masuk ke perkuliahan, jadi sudah jadi mahasiswa. Udah mahasiswa. Jadi prosesnya juga sudah dari pakai saya akhirnya pakai barometer ketika saya menuju proses hijrah itu. Dulunya pakai celana, terus akhirnya berubah menjadi berpakaian yang lebih syariat, pakai rok, kemudian jilbab juga udah lebih panjang, ikut aktivitas juga lembaga dakwah kampus. Ternyata beliau ini selain aktif di dunia pendidikan, tapi emang dari mudanya sudah di dakwah, sudah terjun di dakwah. Bahkan dari SMA saya udah aktif organisasi. Gitu. Jadi saya selain di lembaga dakwah kampus juga di BEM juga, kemudian di himpunan mahasiswa juga gitu. Nah, fase-fase karena saya banyak bergaul, bersosialisasi dengan banyak elemen di kampus gitu. Tapi ada satu elemen yang saya tipikalnya tuh suka gampang kagum dengan satu sosok yang standarnya tuh ya, kalau nggak ketua ini, ketua itu. Harus standarnya kualifikasinya tinggi ya, gitu. Jadi kalau nggak dia punya prestasi ini, prestasi itu, gitu, atau memang karismatik gitu. Biasanya kalau dulu orientasi waktu masih single ya, masih sendiri, ada orientasi yang kayak gitu. Nah, hingga satu masa saya bertemu ada satu sosok pribadi yang memang ini adorable banget deh. Kalau di seorang kader dakwah, jadi dia tuh udah banget. Jadi secara fisiknya menawan, latar belakang ekonomi keluarganya baik, gitu. Terus dia itu mempunyai dampak dan dia tuh bergerak di organisasi juga di kampus. Paket lengkap banget ya. Paket lengkap banget gitu. Kayaknya kalau kayak gitu semua orang bakalan tertarik. Apa
kayaknya mungkin itu laki-lakinya menjadi idaman semua wanita. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Saya juga nggak tahu ya, gitu, tidak mengkonfirmasi, tapi ada beberapa yang modelnya seperti beliau gitu, dan dia memang lebih tua dari saya gitu, dan sudah ada di organisasi tersebut sebelumnya, hingga pada suatu saat orang yang saya kagumi itu, nah ini fasenya nih. Jadi sebenarnya kalau sudah mulai berproses, terus akhirnya kesandung sama masalah crush gitu. Jadi itu akhirnya menjadi gangguan sih sebenarnya, dimana akhirnya kita tidak ikhlas lagi dalam menjalankan satu kegiatan atau satu tujuan. Jadi kalau ada dia jadi lebih semangat, jadi ke kampus lebih semangat, cari perhatiannya dia gitu. Jadi udah tergeser nih ya, niatnya udah bergeser. Betul. Tapi kadang-kadang kan nggak ini juga, Mbak. Biasanya ketika kita senang sama orang, memang kita akan cenderung mengikuti dia gitu. Bener gak sih? Alami banget gitu ya. Cuma tapi nah, sikap Mbak tuh waktu itu pada saat mengalami itu gimana tuh? Jadi ada satu momentum, dia bertanya pada aku gitu. Oh, berarti sebelumnya udah berhubungan juga kan? Iya, sudah berinteraksi dan gitu. Alhamdulillah dikasih amanah bisa interaksi dengan normally gitu. Jadi kita juga nggak perlu pakai tacap untuk menarik perhatiannya gitu. Tapi ada satu momen dia bertanya sesuatu. Saat itu kita kondisi politik Indonesia tuh lagi baru saja reformasi, ketahuan usianya nih. Ketahuan nih. Ini berarti di era apa tuh? Coba tebak teman-teman. Jadi ini masih dunia perpolitikan tuh masih setelah reformasi 2 atau 4 tahun itu, saya pas masuk perkuliahan kan. Kemudian dia nanya saat itu, Rin, kalau di sekolah saya biasa disapa Rini. Jadi Rin, kamu tahu nggak harga gas berapa? Tiba-tiba pertanyaannya di luar ini ya. Beras berapa? Minyak goreng berapa, Rin? Nggak tahu. Terus gimana tuh Mbak Adis ketika ditanya harga beras, harga gas, harga minyak goreng, gula, kebutuhan pokok ya. Waktu itu memang lagi hot isu. Terkait dengan kesejahteraan rakyat kan gitu. Dan dimana isu itu sih harusnya menjadi isu yang harusnya dikuasai oleh mahasiswa gitu. Akhirnya itu kan menjadi satu dialektika ketika seorang yang kita senang, yang tiba-tiba saya ditanya di situ, saya nggak tahu harganya gitu. Itu padahal adalah satu kebutuhan pokok yang harusnya saya sebagai seorang perempuan juga harusnya mengetahui dapurnya mama gitu ibaratnya gitu, dapur di rumah. Dan saya nggak tahu. Kalau kata anak saya sih itu namanya kicep. Kicep, diam ya tiba-tiba. Kalau sekarang please berapa ya gitu. Berarti kayaknya nih Mbak Anis dulu nggak pernah disuruh belanja ke warung nih kayak teman-teman. Gitu, jadi nggak tahu ya. Ke warung, tapi bukan yang untuk kebutuhan pokok. Gitu. Jadi saya nggak tahu tuh pada saat itu nggak tahu, tapi itu jadi momentum banget. Momentum sampai akhirnya saya ternyata ini gitu, ternyata orang yang saya kagumi memang beda standarisasi gitu dengan saya. Kok kayaknya saya nggak cocok, saya nemuin nggak cocoknya itu, jadi akhirnya saya merasa rendah diri gitu. Jadi merasa waduh kayak pukulan telak gitu, sama Allah dijawab nih doanya gitu. Ketika orang yang kita senengin nggak ini ya, berarti maksudnya ketika orang yang kita senengin tuh bertanya atau mungkin ngetes kita kali ya, terus kita saya nggak tahu dia ngetes atau memang dia true bertanya, karena kan kondisinya saat itu saya berpositif thinkingnya, dia memang bertanya kaitannya dengan harga itu, jadi nggak ada kaitannya dengan perasaan saya, karena setahu saya dia juga nggak tahu perasaan saya. Gitu. Berdasarkan perasaan ya. Oke. Dari situ berarti ada satu ini dong. Di situ kamu tersadarkan tuh tadi. Betul. Akhirnya saya menyadari bahwa untuk memataskan diri, jadi saat itu lagi gencar-gencarnya kalau jadi orang proses hijrah, biasanya mimpinya tuh menikah, Dek. Aku ingin banget menikah muda, aku ingin punya pasangan. Kayak mungkin relate kali ya. Kadang orang tuh ketika kita hijrah, ya udah kita nanti menikah dengan orang yang kita apalagi. Kadang juga mungkin nggak semua mungkin niat hijrah itu juga mungkin karena ada seseorang. Padahal itu bener gak sih kalau misalnya ada nih, misalnya kita senang sama ikhwan atau akhwat gitu, ketika kita hijrah ya memang kita punya tujuan untuk mencapai
itu gitu. Iya, itu bener gak sih Mbak? bersanding Bener gak? dengannya. Iya, bersanding dengannya kali gitu. Betul. Dan itu saya rasakan sendiri. Jadi memang ini nggak semua jalan hijrah orang sama seperti yang saya lalui, tapi saya pernah melalui fase tersebut. Walaupun pada kenyataannya Allah kasih ending yang terbaik ya. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Ya, nah itu hanya satu fase yang saya ingin sekedar sharing bahwa itu adalah proses alami. Itu proses alami yang saya alami, dan itu bagaimana saya mau nyampein bagaimana akhirnya saya memposisikan ketika saya merasa rendah diri itu akhirnya saya menyesuaikan agar menerima takdirnya Allah. Gitu. Gimana tuh memposisikan? Tadi merasa rendah diri, terus iya, kita memposisikan gitu kan memposisikan gitu ya. Diri kita terhadap takdirnya Allah itu kayaknya sesuatu yang nggak mudah. Kayak patah hati sebelum berkembang. Gitu ya. Apalagi dia aku bukan tipenya, itu lebih menyakitkan dibanding dia bukan tipeku gitu kan. Kalau gitu. Dia bukan tipe aku yang meninggalkannya gitu. Tapi kalau ini aku bukan tipe dia. jadi berasa sakit ya. Jadi kayak kita udah overthinking duluan nih. Udah berkembang, udah apa ya kalau bahasa sekarang tuh ngehalu. Aduh, kalau bisa bersanding sama dia keren banget ya. Satu kampus. Dia tuh punya posisi yang dipandang oleh pihak Pak kampus, kemudian dari teman-teman mahasiswa gitu kan. Ya itu kan tujuannya karena bukan karena Allah ya. Jadi akhirnya Allah getok nih. Hai gitu. Halo Anis gitu. Jangan begitu ya gitu. Saya ngerasa kecolek di situ. Ngerasa. Karena patah hati itu akhirnya saya merefleksi saya bahwa yang harapan saya itu kalau saya geser bukan ke personal, tapi bagaimana saya menggeser, saya mempersiapkan diri untuk siapapun yang datang, yang Allah pilihkan. Nah itu jauh lebih enteng menerimanya deh. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu memang kalau kita relate sama anak zaman sekarang yang gampang banget putus asa, gara-gara patah hati, akhirnya dia depresi gitu. Mental health aku gimana dong? Gitu. Jadi iya sih benar-benar. Jadi aku dulu untuk akhirnya memilih jalan untuk saya patah hati seminggu, 2 minggu, 2 bulan kalau nggak salah ya. Akhirnya emang udah lama, tapi emang harus sabar. Sabarnya akhirnya apa? Fokus pada kuliah, fokus pada tugas kuliah, kemudian fokus juga pada amanah organisasi karena ada kegiatan segala macam. Akhirnya hilang itu rasa rendah diri, rasa patah hati, merasa tertolak sebelum dia tahu, atau masa sih kan kalau zaman dulu tuh pantang ya seorang akhwat mengutarakan perasaannya terlebih dahulu gitu. Karena memang kalau di syariat Islam kan memang tujuannya mau apa gitu kan, mau apa. Saat itu fasenya adalah aku masih studi, jadi belum fase yang nikahi aku, belum kayak gitu kan. Belum pinang kau dengan bismillah belum ya. Belum. Karena masih adol aja, masih sekedar mengagumi gitu. Berarti kan ini nih Mbak, kita ngobrolin perjalanan hijrah kamu. Sebenarnya itu pun kayaknya di setiap masa pun itu ada kejadian itu, cuma mungkin tantangannya aja beda zamannya aja gitu. Nah, ketika kita patah hati kemudian kita mendekat sama Allah gitu, itu kan kayaknya case yang hampir semua orang tuh pernah rasain gitu. Nah, tapi tantangannya kayak gini meluruskan niat kita. Gimana tuh? Ya alhamdulillah ya. Saya ngerasa Allah masih sayang sama saya ketika ada di titik terendah itu gitu. Lucu ya saya bilang itu titik terendah gitu ya. Padahal cuma patah hati ya. Dan orangnya juga nggak tahu, saya sampai sekarang juga dia juga kayaknya nggak tahu gitu. Tapi di situ Allah, saya merasakan kecintaannya Allah, sayang sama saya itu di situ. Bahwa ketika apa yang saya harapkan itu benar-benar kayak coach yang berkembang sekarang udah lebih canggih ya dibanding pada zaman saya waktu itu. Saya bikin sendiri akhirnya gitu kan. Walaupun nggak nyambung saya baca sekarang saya geli sendiri. Ya ampun. Jadi dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi itu jadi saya geli sendiri gitu kan. Ya ampun kok kayak gitu banget sih. Kok dulu ternyata dulu saya pernah ada di fase itu ya gitu ya. Lucu banget gitu. Bahwa Allah itu telah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau saya akhirnya fokus kepada Dia, orientasi hidup saya mungkin tidak seperti sekarang yang saya alami. Allah tempa saya kepada, ayo fokus ke kuliah yuk, amanah orang tua. Waktu itu ada
kakak pembina mentoring, karena waktu itu sudah ikut mentoring. Sebenarnya nggak tahu, cuman entah bagaimana seperti Allah pilihkan dia, isi materinya itu tentang syahadat-tain. Syahadat ini iya benar kok kayak kontras gitu ya. Iya. Jadi ketika saya gini syahadat-tain gitu, materi pertama yang saya dapat dari beliau ketika saya dalam kondisi seperti itu adalah beliau menyampaikan syahadat-tain itu saat saya masih kuliah. Oke. Saya diingatkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, sebelum Muhammad dan Rasulullah gitu. Bahwa ketika orientasi kita bukan Allah itu maka syahadat kita gugur. Itu saya sampai menangis kayak gitu, ya. Saya menangis sedih, terseduh gitu. Lalu saya menyesali bahwa ya Allah gitu. Kok saya gampang banget gitu ninggalin Allah gitu. Nah, sama aja dong saya sama memuja berhala. Iya benar. Saya ngerasa cuman karena satu orang gitu ya. Iya gitu. Terus di fase itu saya ngerasa sama Allah tuh menyentuh hati saya dengan yaitu yang tadinya saya sedih gitu, jadi dia tuh tetap dia tetap dengan pesonanya dan saya tetap dengan patah hatinya dengan keterpurukan ya Allah. Iya, walaupun kata orang-orang saya itu juga keren gitu atau gimana gitu, tapi saya ngerasa ini gara-gara aku tidak merasa pantas bersamanya, jadi aku kayaknya semua tuh dunia runtuh gitu kan gitu. Tapi dari mentoring itu aku tahu jadi ternyata ada yang lebih sayang dari kita, yaitu Allah gitu. Jadi Allah itu menghendaki kebaikan untuk kita dan kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan memang. Dan disitulah diuji daya tahan kita atau keimanan kita ya kalau bahasanya gitu ya. Dari syahadat-tain itu akhirnya momentum setelah itu saya akhirnya fokus pada amanah orang tua, berusaha untuk taat kepada Allah tanpa ada niat-niat lain kepada yang selain Allah. Dan itu lebih enteng, akhirnya skripsi bisa lebih cepat, dapat pekerjaan juga akhirnya lebih cepat gitu. Dan fokus pada saat itu, jadi saya belum selesai kuliah tapi saya udah aktif di salah satu organisasi di Kota Depok. Gitu. Bahkan jadi ikut sosialisasi pemilu, saya ikut jadi trainingnya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, justru dari momentum itu, momen patah hati ini Allah malah geser ke hal-hal yang lebih baik gitu ya. Banyak banget. Jadi bahkan saya ngerasa siapapun nanti yang datang saya akan lebih siap. Tapi abis itu akhirnya saya jadi tahu harga gas berapa. Oh gitu. Jadi lebih mendalami ya. Jadi bisa masak sayur sop. Oke, jadi saya jadi belum tahu saat itu, saya nggak tahu masak sayur sop itu bagaimana proses nyiangin sayurannya. Sampai belum tahu tuh gimana sayur sop biar jadi sayur sop tuh gimana. Iya, bumbunya apa aja saya nggak tahu. Tapi momentum itu akhirnya, jadi tapi saat saya belajar berproses itu bukan tujuannya agar bisa menjadi pendampingnya dia, bukan, karena akhirnya pun memang tidak berjodoh dengan beliau, tapi setidaknya Allah mempersiapkan saya untuk rumah tangga saya yang memang Allah pilihkan yang terbaik untuk saya. Jadi tetap semuanya tuh sebenarnya udah ada hal-hal yang Allah siapin yang baik buat kita ya. Nah tapi kan nih Teh dia tuh kan Mbak orang Jawa ya. Orang Jawa. Tapi lahir besar sekolah di Depok. Ya. Nih Mbak, kan tadi memilih yang maksudnya mengikuti apa yang Allah mempersiapkan kita gitu. Terus dari kalimat syahadatain itu gimana caranya buat kita tuh memang hanya Allah yang kita ini. Tapi kan sebagai manusia ini normal, kayak kita tadi merasakan senang sama lawan jenis gitu. Tapi gimana ya? Kadang-kadang tuh kalau yang terjadi sekarang tuh kayak kita takut kehilangan banget. Kita ketika kita relevansinya hijrah ya tadi dengan kejadian saat ini ya. Enggak semua, maksudnya sekarang tuh kayaknya orang tuh lebih takut banget kehilangan itu gimana? Iya benar. Kalau relevansinya dengan remaja saat ini yang saya perhatikan, ini ada 3 tren nih Dek yang menakutkan. Jadi horor banget judulnya. Jadi sudah ada tren. Tadi dibalik itu ada tren. Saat ini. 3 tren itu ada, yang pertama itu FOMO.
FOMO apa tuh Mbak? Kayaknya FOMO pernah dengar sih, cuma sekilas gitu. Mungkin boleh Mbak sharing FOMO. Fear of missing out. Oke. Gitu. Dia tuh remaja sekarang tuh paling takut kalau dia ketinggalan sesuatu yang ada jadi tren saat ini. Jadi dia nggak mau ketinggalan tren banget ya. Iya sih. Dan memiliki pasangan itu adalah tren yang sudah dibiasakan ya, maksudnya sudah diterima oleh banyak orang. Padahal jadi sudah normalisasi ya. Betul. Jadi itu bagian dari memang saya nggak banyak akhirnya teman-teman yang galau ketika di masa usia remajanya mereka nggak punya pasangan, nggak punya gebetan gitu, nggak punya relationship. Oh ya, anak sekarang tuh relationship gitu. Ya ampun, kayak kerasa ketinggalan gitu. Betul. Kali ya. Oke. Dan terus akhirnya masuk lagi ke tren yang kedua yang lebih menakutkan lagi. Apa nih? Itu namanya YOLO. FOMO. Tadi pertama FOMO. Sekarang YOLO. Ya. Apalagi nih? You only live once. You only live once. Oh, cuma kamu. Jadi dia ngerasa karena hidup kita tuh cuma sekali gitu. Dan banyak anak remaja yang tidak teredukasi bahwa ada kehidupan akhirat nanti. Iya benar. Gitu. Jadi akhirnya mereka permisif. Pergaulannya permisif dalam artian karena kita hidup cuma sekali, ya boleh dong ngerasain yang namanya menyentuh yang bukan mahramnya, hingga akhirnya terjadi perzinahan atau meminum khamar, pergaulan bebas, narkoba segala macam ya, itu karena dia merasa hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali ya disenang-senangin, tapi padahal yang kita anggap senang itu juga belum tentu baik untuk kehidupan kita di akhirat ya Mbak ya. Dan ini yang paling membahayakan yang terakhir deh. Yang terakhir apa lagi tuh? Namanya FOMO, YOLO, FOPO. Ya, betul. Oke. Ini 3 tren yang ini menyeramkan. Ya, horornya. Jadi kalau FOPO itu adalah fear of people opinion. Takut banget sama penilaian orang. Dia nggak bisa jadi diri sendiri karena dia khawatir karena udah trennya itu udah peduli sama pemikiran orang. Jadi dia khawatir kalau pemikiran orang jelek tentang dirinya. Jadi kita tuh mungkin sekarang tuh yang dinamain tuh banyak orang overthinking kali ya, karena dia khawatir dengan penilaian orang, jadi nggak leluasa dengan dirinya sendiri gitu. Anak-anak atau remaja yang akhirnya mengalami tiga tren ini akhirnya menjadi generasi yang rapuh deh, lemah. Dia bisa jadi korban bullying atau dia juga akhirnya dia tidak produktif karena merasa rendah diri. Akhirnya nggak berkembang, nggak menjadi mental yang kuat gitu. Karena dia kehantam sini sana sini, kemudian rasa ketakutannya itu akhirnya lebih tinggi. Iya betul, gitu. Akhirnya makin jauh dari nilai-nilai keimanan. Karena standar pendidikan agama bisa jadi di rumah sudah kuat. Tapi ketika dia masuk ke lingkungan sosialnya dia, entah itu di sekolah, tempat les atau organisasi, dia ketemu banyak yang tidak beriman, atau tidak terkondusif gitu, yang mengalami yaitu yang penting kan generasi kalau FOMO itu kan dia nggak mau ketinggalan zaman, akhirnya ikut tren. Ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, ikutin trennya, apa yang terjadi? Yang memaksakan diri, segala macam, ya kan? Akhirnya memaksakan diri untuk ikut tren gitu. Padahal sebenarnya mungkin mereka juga nggak tahu tren ini baik atau enggak gitu. Akhirnya yang di rumah terkondusif, di luar. Yang paling penting adalah menguatkan itu bukan membersihkan dari hal-hal negatif, tapi menguatkan di dalam rumah agar dia tahu loh nanti di luar dia akan ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini. Membentuk antibody ya. Jadi maksudnya bahwa di luar ini tuh banyak hal-hal yang harus kita hadapin gitu. Dan sebenarnya tapi relate ya sama cerita perjalanan kamu. Maksudnya sebenarnya kalaupun anak-anak zaman sekarang merasakan hal-hal yang jatuh cinta, virus merah jambu, itu wajar, hal yang wajar. Tapi menjadi tantangannya itu ketika kalau nggak punya kalau kita nggak punya komunitas yang baik untuk mendukung kita menjadi baik selain orang tua ya di rumah atau keluarga di rumah, siapapun itu ya,
yang mendukung kita untuk terus menjadi baik. Sampai sedetail itu ya, sampai Betul. komunitas atau mungkin teman kali ya, circle kalau orang sekarang itu circle Mbak. Betul. Gitu. Tapi memang circle itu kita akan dihimpun sesuai dengan kecintaan kita. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Sefrekuensi lah, kalau sekarang tuh sefrekuensi goals gitu. Jika kita saling kenal mengenal, maka kita akan mengikat. Tapi kalau kita tidak kenal mengenal, kita akan tolak menolak. Hukumnya udah seperti itu ya, gitu. Makanya alhamdulillah gitu, kayak ngerasanya ini bukan hanya karena saya baik, bukan apa, tapi mungkin ada orang tua gitu kan, ada peran-peran teman yang baik juga untuk menghimpun saya untuk akhirnya tidak berlama-lama tuh sedih, patah hati, dan akhirnya jadi useful. jadi aduh aku terpuruk, aku nggak tapi pada saat itu Teteh Mbak ini nggak depresi kan, kalau sekarang kan mungkin sekarang patah hati tapi nggak depresi ya. Nggak sampai level kalau sekarang kan kayak kalau misalnya putus cinta atau apa, depresi melukai diri. Yang barcode itu jadi tren ya, itu yang mungkin masuk ke tren yang 3 tadi itu. FOMO, YOLO, sama FOPO. Itu bener-bener ngeriin banget sih, Mbak gitu. Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk kita mungkin nggak bisa menghindari itu dari nggak bisa menghindari diri dari tren ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita nih? Yang pertama adalah menjaga kualitas beribadah kita. Yang pertama jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Tuh sholat ya. Sholat 5 waktu itu dari kuncinya aja kan, kalau orang tua dulu ya, dulu nih kita pakai hadisnya gini. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dari sholat, dari niat wudunya, terus kemudian runut atau tidak, cara bersucinya tuh, kemudian adab-adab ketika kita menghadap Allah itu perlahan itu coba kita perbaiki. Kemudian sholat tepat waktu. Jadi memang perlahan, ada yang mungkin belum tepat waktu tapi sudah sholat 5 waktu, tapi subuhnya terlambat, zuhurnya di ujung waktu, asar mendekati maghrib, isya akhirnya di tengah malam, habis tahajud, sebelum tahajud tuh mau istihara kayaknya mau istihara gitu. Terus akhirnya itu karena sholat 5 waktu, antusiasmenya itu bergeser. Karena bentar lagi sholat zuhur, bentar lagi sholat asar. Akhirnya ketika ingat dengan 5 rawatib itu, kalau saya pribadi, akhirnya saya mengatur agar agenda saya berkesesuaian dengan jadwal ibadah saya. Jadi dirubah, jadi bukan agenda ibadah saya menyesuaikan dengan jadwal kegiatan saya, tapi saya berubah. Ternyata kalau waktunya kuliah pagi gitu, ini masih ada waktu nih, masuk jam segini gitu, atau sama juga jam berapa nih hari ini. Nah berarti sebelumnya kita udah berwudu segala macam agar di kelas berikutnya, kan kalau kuliah kan gitu suka ada kelas jam 1, kelas pertama, kelas kedua gitu. Biasanya saya prioritaskan sholat dulu baru makan gitu, tapi memang nggak sekaku itu, tapi alhamdulillah itu udah naik tuh akhirnya levelnya. Dari mengatur kesibukan, menyesuaikan ibadah dengan waktu kegiatan, itu yang akhirnya menghimpun kita menjadi lebih baik. Semakin hari Allah tambah jadi punya biasa duha, akhirnya ditambah lagi punya biasa tahajud, ditambah lagi puasa, saum Senin Kamis. Dan ada satu kebiasaan yang saya paksakan saat itu, Dek. Apa nih? Membaca Quran. Membaca Quran. Itu mungkin orang belum ada odot. Saya dulu udah punya pola tuh, ada satu lingkungan yang membuat saya akhirnya terpaksa untuk setoran. Awalnya terpaksa dulu nih. Lama-lama jadi biasa, lalu cinta. Akhirnya jadi akhirnya jadi sekarang sudah karena kebutuhan ya. Jadi akhirnya mungkin berarti nggak menutup kemungkinan juga nih ketika kita berhijrah, mungkin karena satu hal, misalnya patah hati gitu. Tapi kalau kita meningkatkan lagi, berarti nggak menutup kemungkinan bahwa itu niat kita bisa akan lebih baik lagi gitu. Akhirnya kita paham apa yang mungkin Allah pengen kasih buat kita nih. Akhirnya sering refleksi diri, sering berdoa sama Allah, sering mana yang lebih baik.
Intinya yang Allah pilihkan itu yang terbaik buat kita. Oke, berarti pada saat itu Mbak tuh benar-benar di titik yang terendah, terus Mbak pasrah sama Allah. Betul. Mbak pasrah, Mbak kan kadang kita juga nggak ini nih Mbak, mungkin sekarang tuh kalau kita ngelihat tren banyak pernikahan atau tren dimana orang tuh memamerkan pasangan, kehidupan relationshipnya di media sosial gitu. Tapi kalau kita kalau misalkan kita di kenyataannya gitu, itu seperti itu nggak sih sebenarnya? Gimana di dunia nyata gitu. Maksudnya kan ini Mbak udah mengalami fase itu gitu. Kan sekarang ini juga banyak di media sosial itu yang mengumbar hubungan relationshipnya. Ini yang dengan pasangan atau yang belum pun banyak gitu. Okay. Padahal kan kita harus menjaga diri juga kan betul. gitu. Jadi memang ada ini sih, ada dua pendapat ya. Ini kok nggak pernah ditampilin nih suaminya, jangan-jangan ada masalah. Gitu ada tau ya di ini ya di privacy. Saya pernah di chat karena saya kalau datang reuni saya nggak bisa sama pasangan. Kemudian di sosial media saya, di status pribadi saya itu nggak pernah, jarang sekali menampilkan dia. Saya mau bilang ya nggak, karena itu kami memutuskan untuk tidak mempublikasi kehidupan itu. Sebenarnya ada dalam aturan juga kan, ada sesuai syariat. Jadi bahwa itu nanti juga menjaga dari aib, dari pandangan, kemudian itu menyebabkan keinginan orang lain yang maaf belum memiliki apa yang kita miliki, menjaga syirik, iri. Jadi menjaga pasangan gitu. Jadi sebenarnya ya boleh kalau misalnya foto keluarga ya boleh, ada momennya gitu. Jadi kalau untuk itu, kalau saya masuk jadi kebetulan suami yang dia keberatan sekali kalau saya menampilkan foto anak-anak, foto dia gitu. Maka saya tuh nggak pernah ada di statusnya dia, tuh nggak pernah ada. Gitu. Jadi memang kalau pertimbangannya adalah untuk menjaga itu aja sih, bahwa tidak semua itu bisa direpresentasikan di sosial media, bahwa kita fokus pada realitas hidupnya, fokus pada menjalankan rumah tangga bersama gitu. Jadi lebih ke internalnya. Nah, yang bikin fenomena itu akhirnya jadi banyak yang FOMO, ya kan sih, iya benar, harus jadi tren gitu. Seru deh kalau nge-share. Sempurna sekali gitu. Tapi bukan berarti kita mau ria atau gimana. Bisa jadi dia adalah bentuk rasa syukur atas pencapaian yang mereka dapat, akhirnya mereka berbagi. Tapi kalau berlebihan pun akhirnya itu menjadi dampak psikologis yang tidak sehat buat remaja-remaja. Karena ketika di akhir berorientasi, akhirnya apa Bu? Halu ngasih gitu. Mau kayak gitu. Pengen, ya ampun, padahal jadi bikin halusinasi gitu. Kadang-kadang sampai yang kapan gitu bisa kayak mereka seru ya. Nah mungkin itu ada yang memicu juga nih Mbak, memicu orang untuk cari deh gebetan deh ya, buat ya sekadar buat pasang status lah. Betul, lagi jalan bareng lah, nonton bareng lah, padahal isi konten. Iya, demi inilah, demi ikut tren itu, tren biar kita nggak ketinggalan. Biar padahal kita nggak masuk golongannya FOMO. Iya betul. Padahal kayak kita dan itu dihalalkan gara-gara YOLO. YOLO, iya benar. FOMO dihalalkan gara-gara YOLO. Karena ngerasa ya kita hidup cuma sekali, enggak gitu. Akhirnya jadi mereka punya opini sendiri ya. Iya gitu. Betul. Ya, hidup sekali buat senang-senang. Tapi kan maksudnya kita kan apalagi agama kita nih ya Mbak ya, sebenarnya punya aturan sendiri gitu. Ada etikanya, ada syariatnya. Tapi memang teman-teman, harapannya Mbak Anis tuh memang Mbak Anis pun dikuatkan itu bukan hanya di kajian-kajian tematik, tapi saran Mbak Anis secara pribadi yang sudah mengalami proses hijrah 2 kali ya tadi. Ini baru fase pertama ya. Jadi pertama itu adalah hadir di kajian yang memang rutin membahas, misalnya seperti yang Guroba sudah jalankan bersama Bu Yafati ya. Pengajian
Ada sih ada hari Selasa itu kita kajian kitab biasanya gitu. Jadi maksudnya sebenarnya sih itu juga dihadirin sama anak-anak muda, kita membahas Safinatun Najah karena balik lagi tadi itu kan Mbak Anies juga fikih sehari-hari yang memang itu bermanfaat banget. Kemarin juga Mbak Anies ini banyak juga dari anak-anak muda yang memang ikut kajian itu gitu. Dan itu sebenarnya memang penting sih. Tadi Mbak Anies juga menyinggung soal mentoring nih. Mentoring di awal fase hijrahnya itu mentoring itu jadi poin utama ya gitu. Perlu kita garis bawahi nih apa nih. Jadi di fase tersebut ketika saya bergabung akhirnya memutuskan untuk ikut mentoring. Jadi di kampus ada satu lingkaran, kita dikelompokkan dengan ada satu mentor, kita makanya sebutnya mentoring yang Nah, di mentoring itu adalah pertemuan rutin yang membahas ada mutabaah di sana, kemudian ada tasbih kita diawali dengan tasbih dulu atau tilawah ya. Nanti bacaan kita dibenarkan, disimak, jadi kita melingkar satu-satu baca. Kemudian setelah itu baru ada mutabaah itu kita selama satu pekan itu apa aja. Jadi kegiatan kita terkait dengan ibadah kita, terkait dengan kegiatan kita sehari-hari selain dengan kegiatan ibadah. Nah, dari momen itu nanti habis mutabaah baru materi, nanti baru ada penutupan. Nah, itu pertemuannya itu satu pekan, jadi intens, terjadwal, dan biasanya memang kelompok kecil kelompok kecil tidak lebih dari 10 orang. Kenapa? Karena mentoring itu biasanya agar kita lebih kuat, betul, menguatkan. Jadi saling menguatkan, saling kenal mengenal, punya saudara ideologis. Gitu. Kalau ada ibu orang tua kandung atau orang tua ideologi ya, ini balik orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Tapi yang ideal adalah orang tua biologis yang menjadi orang tua ideologis. Jadi bener-bener maksudnya bener-bener dibina lah gitu. Amin ya Allah gitu dan jadi emang maksudnya kan banyak juga akhirnya orang-orang yang hijrah atau mungkin mereka yang di luar sana tuh sebenarnya kenapa akhirnya jadi mengidolakan orang-orang karena dia nggak punya figur kali ya. Betul. Figur yang bisa dicontoh, padahal kan kalau di Islam ada Rasulullah ya. Nah betul. Itu gimana tuh Mbak, menurut Mbak? Jadi ya itu memang bagaimana akhirnya kita bisa mengenal Rasul ketika kita nggak punya media untuk mencintai Rasul. Jadi harus ada medianya. Ada medianya gitu. Jadi nggak mungkin lah Dede itu bisa tahu siapa Rasulullah tanpa hadir di kajian, benar nggak? Hanya membaca buku mungkin? Ya membaca buku sih bisa, tapi kita beda ya ketika baca buku terus berhadapan-hadapan dengan mentor atau guru gitu ya. Satu rujukan. Orang yang tempat kita bertanya, yang paham, yang memang lebih dulu menuntut ilmu dari kita. Dan sebenarnya ini bukan saya bukan masalah nanti jadi bergeser nih, rada sensitif masalah mazhab kan. Mentoring itu kemana gitu kan udah tahu nih ya, beberapa udah tahu. Jadi maksud saya gini, dimana kita harus merujuk pada satu guru yang memang akhirnya dia punya nasab keilmuan yang jelas ya. Dari mananya itu runutnya jelas. Jadi nggak sebenarnya ini kok ribet banget sih manis gitu. Jadi makin sulit gitu. Enggak jadi dibawa aja gitu. Nanti Allah yang akan menghimpun kita pada irisan-irisan itu, Bu. Gitu. Jadi irisan-irisan itu digiring nih. Jadi ketemu di kajian ini terus katanya kita akhirnya akrab, berinteraksi. Mbak, ada inilah kajian ini. Ikut gitu. Awalnya dari satu kebaikan akhirnya Allah geser kepada kebaikan-kebaikan yang lain yang ketika hadir, oh ini ternyata rutin dan ini ternyata sangat berpengaruh pada kehidupan pribadi. Apalagi Safinatun Najah itu kan kehidupan sehari-hari ya, ibadah sehari-hari yang banyak orang yang nggak tahu tentang itu. Dan itu harus dipelajari. Jadi nggak cuma mentoring sih, Dek, tapi ya tetap harus belajar ke banyak dulu. Tapi memang ada satu guru yang menjadi satu rujukan yang tempat kita bertanya ketika kita gundah terkadang sesuatu yang itu yang mengikatkan diri kita pada ikatan kita pada Allah. Gitu. Jadi lumayan ya. Ya Allah, ternyata
perjalanannya juga cukup panjang ya, perjalanan hijrahnya Mbak Anis. Berarti nggak selamanya tuh hijrah tuh ya, kan katanya orang hijrah tuh hijrah tuh mudah, yang susah istiqomah gitu. Atau untuk memulai hijrah itu aku kan belum baik, aku belum ini, padahal semua orang bisa berproses ya Mbak ya sebenarnya gitu. Dan itu Mbak Anis pun mengalami proses yang panjang deh, jadi nggak langsung hijrah langsung jadi ukti ya, tadi saya bilang tadi tiba-tiba jadi assalamualaikum ukti yang langsung. Saya pernah mengalami bukan kan suka ada meme gitu ya, buaya assalamualaikum, suara buaya assalamualaikum ukti gitu. Jadi ada juga ukti yang memang akhirnya ketika dia berhijrah, dia berprosesnya concernnya pada membangun rupa, bukan membangun isi. Jadi membangun isi itu nggak se-instan membangun rupa deh. Gitu. Jadi ketika hijrah itu mudah sekali dapat kerudung panjang, rok panjang, kaos kaki, pakai cadar ya, gitu. Tapi hijrah itu harus yang paling core utama adalah membangun isi. Isi. Nah, kenapa? Karena kalau rupa itu akan binasa. Orang cantik itu nanti ada tuanya, orang hidup itu ada wafatnya, ya kan? Orang muda itu ada tuanya, ada tidak berdayanya. Tapi kalau dia punya isi yang kuat, kemudian dia sibuk membangun isi, itu akan keluar pada tampilannya, pada rupanya. Jadi sarannya Mbak Anis adalah ketika kita memutuskan untuk menjadi lebih baik, kita ngomongin hijrah lah gitu gitu. Tapi menjadi pribadi yang lebih baik, sibuklah untuk membangun isi dibanding membangun rupa. Karena rupa bisa binasa. Kalau isinya nggak kuat, gampang kok. Sedetik Allah membolak-balikan hati, kamu akan terlepas jilbab terbang. Bisa. Betul kan? Itu astagfirullahaladzim. Iya, jangan sampai kan. Jangan sampai kita karena kita nggak kuat. Kita berdoa menghindari itu ya. Betul, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya adalah ya sibuk membangun isi aja. Kuatkan proses ke dalam, tidak perlu bukannya membangun rupa itu nggak penting, karena muslim itu menjadi duta bagi agama Islam. Jadi harus tetap bersih, enak dilihat. Saya nggak bilang menarik ya, nanti geser lagi gitu ya. Enak dilihat, enak dipandang, ya, bicara juga baik, berinteraksi juga baik. Itu kan representatif agamanya. Jadi harapannya itu bisa didapat, bicara baik, penampilan baik, memandang dengan baik, yaitu berperilaku dengan baik gitu, akhirnya menarik orang. Betul, karena intinya membangun isi dibanding membangun rupa. Ini Masya Allah banget, Gus, kita obrolan hari ini tuh udah lama nggak ngobrol sama Teh Anis dan sama Mbak Anis tuh udah dapet insight yang luar biasa dari proses perjalanan hijrahnya beliau gitu, bahwa semua juga punya fase yang sama ya, seneng sama laki-laki, patah hati, akhirnya berproses menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu ya tadi yang sekarang juga tadi sempat bahas 3 tren yang lagi yang menakutkan, FOMO, YOLO, dan FOPO. Nah itu insight banget sih buat teman-teman di. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, amin ya Allah. Anis, Mbak, tadi kita udah ngobrol banyak banget hal yang alhamdulillah kita ketika ditemuin banyak hal yang bisa kita obrolin ya gitu. Insya Allah lah, semoga kajian akhwat ya Guroba bisa jalan lagi ya. Jadi kita bisa harapan kita bersama. Amin. Bisa memberikan dampak baik untuk banyak orang. Nah, terakhir nih, closing statement dari apa sih yang Mbak pengen sampein sekarang nih, khususnya di masa sekarang ini gitu? Ada nggak sesuatu pesan yang mau Mbak sampein? Ya, kalau pesan Mbak Anis untuk teman-teman remaja, perempuan, dimanapun, siapapun, tetaplah terus membangun isi daripada membangun rupa. Karena kalau rupa itu akan binasa, tapi kalau isi itu akan membawakan kita kepada bekal yang kekal di hadapan Allah nanti. Keren banget, udah semoga kita bisa saling saling mendoakan, memilih circle yang baik gitu, agar bisa saling mengikat lah gitu teman-teman. Nah itu sedikit banyak
kita udah mendapatkan insight dari seorang Mbak Anis yang di balik layar kajian Ahwat Guroba gitu, kajian online. Iya, dulu tuh Kajol dikenalnya tuh Kajol itu sampai bahkan dari Malaysia ada yang ikut ya. Insya Allah mungkin kita akan buat lagi program-program yang menarik lainnya ya gitu. Siap menyambut. Oke, Masya Allah, terima kasih Mbak Anis, sehat-sehat Mbak Anis dan keluarga. Amin. Anak masuk ke mana nih? Sekarang anak udah remaja? Oh iya, sudah 15 tahun yang Masya pertama. Allah. Yang kedua sudah 10 tahun. Bedanya 5 tahun. Iya, sudah, semoga Allah kasih nikmat laki-laki dan perempuan. Masya Allah, lengkap ya. Udah laki-laki dan perempuan sudah oke. Alhamdulillah, semoga anak-anaknya selalu dalam dalam penjagaan terbaik dari Allah. Amin. Jadi juga semoga Allah segera berkahi keturunan yang soleh. Amin. Ya Allah. Oke. Tetap stay tune di JYC Podcast, ngobrolin perjalanan hidup yang memotivasi karena semua orang berhak berproses menjadi lebih baik. See you teman-teman.